Halo Sobat Parwi dimanapun kalian berada. Kali ini dalam videoku aku akan menjelaskan bagaimana sequence of service di restoran itu dilakukan ya. Dalam video kali ini mungkin aku tidak akan lengkap banget, cuma ini sepengalaman aku, dan ini bisa jadi realnya ya waktu di lapangan. Cuma nanti aku di ending akan memberikan sumber dari mana aku mengambil ini supaya kalian bisa juga membacanya ya, sehingga kalau kalian membutuhkan referensi mana yang lebih lengkap, kalian bisa pakai link ini untuk kalian baca dan kalian gunakan dalam sequence of service di restoran untuk jadi patokan kalian. Nah, ini pertanyaan hadir dari salah satu grup Telegram ya, namanya Winda. Dia bertanya, kalau di interview bagaimana cara jawabnya kalau ditanya sequence of service atau tata layanan di restoran. Nah, yang aku bisa sarankan adalah kalian harus pahami dulu ya bagaimana tata urutan sequence of service secara teori. Jadi kalau diwawancara itu kan teorinya yang penting ya. Jadi kalian tahu urutannya. Kelompatan nggak apa-apa, yang penting kalian tahu ini tata urutannya itu seperti apa. Nah, masalah nanti diterima atau tidak kan itu ending ya. Cuma paling tidak kalian tahu urutannya dan kalian bisa menjelaskan nih waktu ini ngapain gitu ya. Jadi sequence of service itu adalah tata layanan di restoran ya, baik yang ada di hotel maupun yang benar-benar restoran, sewaktu tamu datang hingga tamu itu keluar ya. Jadi waktu tamu masuk, pesan gitu, sampai tamu dilayani dan sampai dia meninggalkan restoran, itu sequence of service. Intinya seperti itu. Nah, urutannya seperti ini sepengalaman aku ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyambut tamu ya. Nah, menyambut tamu ini misalkan kita sudah kenal dengan tamunya, kita bisa menyebutkan salam dengan nama. Dan juga disertai pertanyaan ya, ini untuk berapa orang. Jadi kita bisa menyiapkan mejanya itu untuk berapa orang, atau langsung mengarahkan ke meja yang ada berapa orangnya. Contoh kalimatnya gini, selamat pagi Pak Restu, ini untuk meja berapa orang. Jadi kalian bisa menyampaikan itu ya, itu untuk berapa orang. Nah, misalkan tamu menjawab, ini untuk 10 orang ya. Nah, kalian bisa tawarkan juga, misalkan ada yang lesehan atau duduk, ini mau yang lesehan atau mau yang duduk Pak? Mau yang duduk. Nah, kalian bisa mengantarkan ke meja yang kapasitasnya untuk 10 orang. Nah, setelah itu kalian bisa mengajak tamu itu untuk duduk ya, mempersilahkan tamu duduk. Selalu kalian layani dan kalian handle yang wanita dulu ya, jadi lady first, atau yang lebih tua terlebih dahulu. Nah, semisalkan rombongan ini membawa bayi atau ada anak kecil, selalu tawarkan juga baby chair ya, apakah membutuhkannya atau tidak. Nah, jadi hal ini penting supaya bisa dipersiapkan juga. Jadi kalian bisa sewaktu mengantarkan tamu ke meja itu, kalian bisa menarikkan kursi dari tamu yang lebih tua atau tamu wanita, terus mempersilahkannya untuk duduk ya. Kemudian kalian bisa menyediakan atau menyiapkan kondimen atau napkinnya. Jadi di meja itu kan biasa ada napkinnya itu kalian bisa jembreng atau kalian bisa buka itu. Terus dari sisi sebelah kanan kalian bisa taruh di pangkuan dari tamu ya. Dan selalu utamakan layani dulu tamu wanita atau tamu yang lebih tua, selalu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah pouring water ya. Jadi pouring water itu selalu lebih dulu ya. Jadi jangan sampai tamu itu menunggu lama atau sampai kehausan. Karena yang paling mudah dilakukan adalah setelah menaruh kondimen yang ada itu, menyiapkan airnya itu ya. Jadi pouring waternya itu. Ya, kalian pouring water selalu lebih utamakan yang lebih tua atau wanita terlebih dahulu. Kalian pouring. Di sebelah kiri kalian ada napkin itu ya, untuk mengelap kalau habis nuang itu selalu ini supaya tidak netes ya. Nah, selalu lakukan seperti itu. Nah, kalau kalian pouring water pakai botol, selalu buka di hadapan tamu ya, sehingga tamu tahu bahwa ini airnya fresh dan benar-benar baru. Nah, terus setelah kalian menuangkan air itu, biasanya kita akan berikan ini ya, daftar menu ya, atau giving the menu. Nah, giving the menu ini selalu diusahakan sewaktu membukanya, tamu itu selalu menerima, dia itu tinggal membaca. Jadi misalkan ini tulisannya di atas, kita megangnya kayak gini, jadi waktu tamu menerima dia tinggal gini dan membacanya. Jadi tamu itu tinggal baca.
Nah setelah itu kita tinggalkan agak lama dikit, sekitar 5 menit ya, biarkan mereka membaca. Kita nggak tinggalin jauh-jauh ya, kita tetap di samping tapi agak diberi jarak, sehingga ketika mereka bertanya atau mereka sudah membaca menunya atau bertanya mengenai menunya, kita bisa ready, siap. Kemudian kita bisa setelah itu kan menulis orderannya. Nah sewaktu menulis orderan itu pastikan juga rincian-rinciannya tepat ya. Jadi kadang kan kalau ada yang minta es degan gitu misal ya, es degan, esnya minta sedikit aja, terus dibanyakin sirupnya. Nah dalam buku atau tulisan list orderan itu kalian harus tulis juga, jangan sampai kelompatan ya. Misal nasi gorengnya nggak pedes, kalian kasih pedes kan bisa jadi repot nanti. Nah itu harus ditulis dan rincian-rinciannya itu juga harus dilengkapi. Kemudian kalau sudah gitu, yang dilakukan itu gini, kalian mengulangi orderan dari tamu tersebut ya. Jadi sudah kalian tulis semua, terus permisi Bapak, saya ulangi orderannya ya. Kalian sebutin satu-satu tuh, apakah ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang kurang. Di endingnya tanyakan seperti itu. Kalau sudah baik, mau ditunggu, akan segera kami antarkan setelah makanannya jadi. Nah kalian kemudian kan akan mengambil dari kitchen ya. Nah, misalkan sudah jadi itu kan ding 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 ya, orderan dari kitchen sudah jadi. Itu kalian kalian sajikan ya. Jadi kalian sajikan atau serve makanannya di meja. Nah tapi sebelumnya semisalkan ada menu-menu yang membutuhkan cutleries tertentu, misal ada sup, kalian harus tambahkan dulu di atas mejanya sebelum makanan itu keluar. Jadi misal ada sup, jadi itu di meja belum ada tuh, baru ada dinner fork sama dinner fork sama dinner spoon. Nah itu belum ada sup spoon, jadi kalian tambahi dulu di atas meja di bagian yang orang itu order ya. Kalau misalkan ada yang ada request sesuatu juga, misal kecap atau apa, kalian juga tambahkan di situ ya. Jadi sehingga tamu tuh sewaktu mau minta atau mau menambahkan sambal atau kecap itu sudah ada di atas meja. Nah setelah itu sajikan toh, akhirnya makanan keluar tuh. Nah ini kalau ada lazy Susannya ya kalian taruh di atas lazy Susan itu. Dan kalau ini orderannya nanti per orang, kalian juga naruhnya sesuai orangnya ya, dengan gini, terus kalian taruh satu-satu. Selalu kalian utamakan dari sebelah kanan dan sebisa mungkin seramah mungkin ya, dengan tersenyum. Permisi Bapak, ini orderannya, misal nasi goreng babat, kalian taruh di meja dengan lembut gitu ya. Yang pasti lakukan ini dengan sopan, jangan sampai tamu merasa terganggu. Misalkan gini juga, tamu kan kadang membutuhkan, ada yang ngerokok ya, kadang itu butuh asbak, jadi kalian juga harus sediakan hal itu. Ada juga yang kadang minta tusuk gigi, kalian juga sebisa mungkin menyediakan itu ya. Nah biasanya kalau sudah seperti ini, makanan sudah keluar semua, kita tinggal pantau aja ya, kita lihat, kita berdiri standby. Kalau dia membutuhkan bantuan kita siap jadinya ya. Misal Mas, saya mau tambah, nah, gitu. Kalian sudah siap buku menu tuh di situ. Oh baik, mau tambah apa Pak? Seret, kalian masukkan ke kitchen ya, ke kasir atau gimana ya, sesuai SOP restoran itu. Nah kemudian itu kalau sudah maintenance-nya biasanya gini, clear up juga ya. Jadi kalau makanannya sudah kelihatan nih, piringnya udah kosong, udah kelihatan sudah selesai, itu kan di meja numpuk tuh. Nah kalian sebisa mungkin clear up, tawarkan Pak, boleh nggak kami clear up, ini sudah selesai, kami clear up ya. Nah sebisa mungkin maintenance-nya seperti itu terus sampai tamu itu sudah selesai makan. Nah nanti sekiranya tamu sudah biasanya tamu akan pulang itu ada juga yang minta bill ya. Jadi bisa mungkin kalau tamu bilang, Mas saya mau minta bill, nah kalian antarkan juga billnya kepada tamu tersebut. Tinggal kalian tanya aja, ini mau bayar debit atau secara tunai, biasanya seperti itu ya. Nah kalau sudah tamu juga akan berpamitan, terus dia akan kelihatan lah bahwa dia mau meninggalkan restoran. Lakukan kontak mata dengan tersenyum ya. Jadi waktu tamu itu udah mau pulang ya tersenyum, bungkukkan badan dan ucapkan terima kasih sudah datang.
dan selalu antarkan tamu sampai depan pintu ya, sampai ke pintu keluar gitu ya, agar ini menimbulkan kesan bahwa kita itu ramah dan tamu itu ndak ragu-ragu untuk datang lagi ke restoran tempat kita bekerja ini, kayak gitu sih. Nah, itu secara singkat pengalaman aku ya, bagaimana point of service restoran itu seperti itu. Nah, kalau yang lebih rumit ada, tapi ada yang lebih santai juga ada, tergantung dari restorannya ya. Tapi setidak-tidaknya ini pengalaman aku seperti itu. Nah, buat kalian yang penasaran ini aku ngambil dari mana sumbernya, kalian bisa juga membaca di hotelier.id ya. Nah, aku nanti akan tuliskan di bawah itu linknya, sehingga kalau kalian klik akan langsung menuju ke ini ya, ke webnya. Nah, saran aku ketika kalian menjawab point of service ini, ketika ditanya di wawancara, jawab aja dengan santai ya, seperti pada umumnya orang kalau mau makan di tempat makan atau di restoran gitu ya. Jadi selalu ada yang menyambut, selalu ada yang mengantarkan ke meja, ada yang mengambil orderannya, ada juga yang memantau, terus ada juga nanti endingnya bayar di kasir, terus kalian antar keluar untuk berterima kasih. Nah, urutan-urutan ini kalau bisa sudah di luar kepala ya, jadi waktu menjawab itu kalian tahu alurnya, dan itu sudah akan menjadi nilai plus. Yang penting jangan ragu ketika kalian menjawab, dan pastikan kalian sudah pelajari dulu ya, dan sudah mungkin nonton video ini sehingga kalian sudah mendapat gambaran-gambaran. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau ada kebingungan, boleh banget ya, kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar, atau kalian bisa juga gabung di grup Telegram yang ada di deskripsi, nanti kita bisa diskusikan di situ bersama. Dan mungkin sampai sini dulu. Kalau kalian merasa terbantu, kalian juga boleh ya follow Instagramku Bro Devin Andra. Di situ aku juga membagikan seputar dunia pariwisata dan perhotelan. Semoga apa yang aku bagikan ini boleh ya memajukan pariwisata Indonesia dan menambah wawasan kita semua. Dan sampai sini dulu, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.